Rebun, and welcome back to my channel. Jadi kalau teman-teman buka Instagram ya, pasti sekali atau dua kali itu pernah lihat poster ini. Yep, itu adalah poster film The School for Good and Evil yang akan tayang di Netflix pada Oktober 2022 mendatang. FYI, film tersebut diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Dan kebetulan aku pernah baca novelnya nih ketika aku kelas 3 SMP. Aku masih inget banget waktu itu pertama kali baca novel ini, hasil pinjem dari temen aku, dan aku sesuka itu dengan jalan ceritanya sampai-sampai novel dengan halaman sebanyak 600-an lebih aku bisa selesaiin dalam waktu 2 hari aja guys. Gila, seseru itu, dan aku kayaknya dulu bener-bener sampai lupa makan gitu loh guys pas baca novel ini. Tapi karena udah beberapa tahun berlalu, banyak sekali detail dan juga jalan cerita yang aku lupa gitu. Ada beberapa aja sih yang aku ingat, yaitu nama-nama tokohnya ada Sophie, Agatha, terus sang guru. Tapi untuk lainnya aku bener-bener lupa, makanya aku memutuskan untuk baca ulang lagi novel ini karena aku lihat di poster film itu bahwa novel ini bakal diangkat dan ditayangin di Netflix. So ya, kali ini aku akan kasih review setelah aku baca ulang apakah penilaian aku saat pertama kali baca ini masih sama atau tidak dengan sekarang. Selain itu, dengan review yang akan aku sampaikan ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana garis besar ceritanya dari The School for Good and Evil, dan juga sebagai bahan pertimbangan kalau teman-teman pengen nonton filmnya. Tapi sebelum lanjut ke reviewnya, jangan lupa untuk klik like-nya dan bantu algoritma YouTube supaya video ini lebih menjangkau banyak orang. Udah? Thank you! So without any further ado, langsung aja kita move on ke sinopsis ceritanya. So, The School for Good and Evil ini menceritakan tentang sepasang sahabat yang tinggal di desa Gavaldon bernama Sophie dan juga Agatha. Akan tetapi keduanya ini memiliki kepribadian yang bertolak belakang guys. Si Sophie, dia ini lebih ke gadis yang feminin, terus dia itu suka merawat diri, suka bersosialisasi. Sedangkan Agatha, dia ini nggak peduli sama penampilannya, dan dia sering menyendiri di rumah yang terletak di bukit pekuburan gitu. Dia juga punya sifat yang sarkas, dan menurut aku dia tuh orangnya ceplas-ceplos gitu loh. Jika dalam negeri dongeng bisa kita ibaratkan ya, kalau Sophie ini gambaran seorang putri atau princess, sedangkan Agatha ini si villains-nya gitu guys, karena bener-bener bertolak belakang banget. Nah, di desa tempat mereka tinggal ini meyakini bahwa anak-anak kecil yang hilang dari desa itu dan tidak pernah kembali diakibatkan karena sebuah tragedi penculikan oleh sang guru yang kemudian membawa anak-anak kecil dari desa Gavaldon itu ke dalam sekolah kebaikan dan juga kejahatan dan tidak bisa kembali ke desa tersebut. Nah, Agatha nih sama sekali nggak percaya dengan mitos tentang hilangnya anak-anak desa Gavaldon yang diculik sang guru dan dibawa ke sekolah baik dan kejahatan. Akan tetapi, Sophie ini sangat mempercayai, dan bahkan karena dia ini udah muak dengan kehidupannya di desa itu, dia berharap ingin menjadi korban penculikan selanjutnya. Hingga kemudian malam penculikan pun terjadi, dan Sophie dibawa oleh sang guru diikuti oleh Agatha yang secara tidak sengaja itu terbawa karena ingin menyelamatkan Sophie. Tetapi ketika sang guru ini membawa mereka berdua ke sekolah kebaikan dan kejahatan, yang seharusnya Sophie ini masuk ke sekolah kebaikan, karena ada sebuah tragedi, Sophie ini justru terlempar ke sekolah kejahatan, sedangkan Agatha terlempar ke sekolah kebaikan. Merasa ada yang salah, Agatha kemudian berupaya untuk mengeluarkan dirinya dan juga Sophie dari sekolah tersebut dan kembali ke desanya di Gavaldon. Akan tetapi ada masalah nih, bahwa siapapun yang sudah dibawa ke sekolah kebaikan dan kejahatan itu tidak bisa keluar hidup-hidup kecuali melalui dongeng. Nah, apakah kedua sahabat itu bisa keluar dari sekolah kejahatan dan juga kebaikan dengan selamat ke desanya di Gavaldon? Untuk tahu kelanjutannya, teman-teman silahkan baca sendiri novelnya.
Oke, so sekarang kita lanjut aja ke poin-poin reviewnya. Oke, pertama aku mau bilang kalau premis ceritanya ini hampir mirip dengan Harry Potter gitu. Kalau di Harry Potter kan ada sekolah Hogwarts ya yang mengajarkan tentang sihir, akan tapi di The School for Good and Evil ini ada sekolah fantasi yang dibagi menjadi dua, yaitu sekolah kebaikan dan juga kejahatan. Untuk sekolah kebaikan ini mengajarkan tentang beautifikasi, bagaimana berbicara dengan hewan, mugrifikasi, terus bagaimana cara menjadi seorang putri, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sekolah kejahatan itu mengajarkan tentang aglifikasi, mantra-mantra sihir, terus sejarah kejahatan, dan masih banyak lainnya. Untuk narasinya ini tuh enak, ngalir, ringan, dan yang pastinya mudah dipahami sehingga aku bisa dengan mudah membentuk imajinasi tentang dunia yang dibangun penulis melalui narasinya. Kemudian aku cukup suka dengan jalan ceritanya, yang padahal sebenarnya inti dari cerita ini tuh agak lumayan klise gitu ya, tentang cinta. Akan tetapi, aku salut banget dengan penulis yang bisa membangun dan mengembangkan cerita dengan baik gitu. Sehingga di sini tuh ceritanya nggak yang monoton dan cukup kompleks gitu, sehingga pembaca ini nggak bosan. Terus ngomongin tentang karakter, di sini tuh ada tokoh yang bervariasi, akan tapi tetap meng-highlight karakter dari dua tokoh utamanya, yaitu Sophie dan juga Agatha. Cuma ada hal yang bikin aku agak nggak serg gitu ya di sini, dimana ada tokoh atau karakter guru-guru di sekolah kebaikan dan juga kejahatan. Akan tetapi ketika pada bagian klimaks cerita, mereka itu tidak diikut sertakan gitu loh guys. Jadi mereka ini hilangnya kemana gitu. Padahal kan seharusnya ada lah ya andil dari karakter-karakter guru sekolah tersebut saat klimaks itu terjadi. Seperti contohnya di Harry Potter, saat murid-murid Hogwarts itu melawan Voldemort di perang akhir itu, kan guru-gurunya atau profesornya itu tetap ikut terlibat lah ya. Tapi di novel ini tuh kayak nggak ada sama sekali gitu, dan tidak dijelaskan kenapa guru-guru itu tidak ikut serta, tidak ada andil di dalamnya. Bahkan baru ada satu guru muncul tapi ketika ending aja guys, dan itu kayak nggak memberikan dampak yang gimana-gimana. So menurut aku agak kurang gitu ya dari segi karakter gurunya di sini. Lalu untuk karakter favorit, aku suka banget dengan Agatha karena dia ini tipe-tipe tokoh yang aku suka banget gitu. Yang mana dia ini tidak menye-menye, kemudian dia punya prinsip atau pedoman yang kuat. Terus dia ini wanita yang tegar lah guys, banyak aksi nyatanya, punya planning yang bagus, dan dia ini mengingatkan aku dengan karakter tokoh Anne di novel Second Sister yang pernah aku bahas sebelumnya. Jadi dia ini memang terkesan ceplas-ceplos, sarkas gitu ya, tapi di dalam hatinya itu sebenarnya dia lemah lembut gitu loh, baik gitu guys. Sedangkan untuk karakter yang kurang aku suka di sini adalah Tedros, karena dia itu laki-laki yang nggak punya pendirian. Dia bener-bener gampang diombang-ambingkan kesana kemari gitu guys. Bener-bener dia nggak punya prinsip, nggak punya pedoman gitu, nggak menggambarkan kalau dia ini notabene-nya adalah salah satu murid laki-laki terbaik gitu di sekolah kebaikan. Jadi ya agak-agak kurang serk aja gitu dengan karakter Tedros. Kemudian yang perlu aku sampaikan di sini adalah bagaimana feel ketika pertama kali baca dan setelah aku baca ulang gitu. Mungkin karena aku masih umur belasan tahun saat pertama kali baca, jadi ada banyak detail-detail yang tidak aku sadari dan tidak aku kritisi dengan baik. Selain itu, mungkin karena sasarannya juga tepat untuk remaja, jadi novel ini dulunya berhasil bikin aku tertarik ke dalam dunia dongengnya dan adrenalinnya bener-bener terpacu ketika baca novel ini. Tapi untuk sekarang agak kurang dapet gitu feel adrenalin yang dibuat naik turun, agak kurang, dan jujur agak susah gitu ya untuk si dongeng ini bener-bener bisa membuat aku masuk ke dalamnya. Entah kenapa, atau mungkin karena aku tuh udah terlalu tua atau sudah tidak relatable dengan cerita-cerita fiksi fantasi yang
seperti ini. Cuman yang bikin aku nggak srek lagi adalah endingnya, karena menurut aku ini tuh absurd banget endingnya. Baru aku sadari kok seabsurd itu ya endingnya, kayak nggak make sense aja sih. Ya bener sih, fantasi itu memang agak-agak kurang bisa dinalar, tapi yang ini kayak, mohon maaf, endingnya kurang aja sih di aku, agak kurang masuk untuk selera aku pribadi. Dan menurut aku, untuk temen-temen remaja yang baca novel ini perlu untuk kritis ya, bisa memfilter bacaan dengan baik, karena ketika aku baca, aku kayaknya menyadari sesuatu hal yang agak sensitif gitu untuk dituangkan dalam sebuah novel remaja gitu, apalagi untuk dibaca anak-anak di bawah usia 17 tahun. So, teman-teman yang baca harap untuk bijak ya. Sama seperti ketika membaca buku-buku yang lain, sama. Yang penting kita harus selalu kritis ketika membaca, oke? Oh ya guys, hampir aja kelupaan, aku nggak bahas covernya. Karena nggak pegang buku fisik tuh kayak gini nih, sering kelupaan. Tapi untuk cover aku no complain sih guys, bagus banget dan fantasi banget. Udah gitu aja sih untuk covernya. Jadi berdasarkan beberapa poin review yang aku sampaikan tadi, aku kasih rate novel ini 7/10. Karena sebenarnya ini tuh novel bagus, cuma karena mungkin umur aku tuh sudah tidak menjadi target sasaran dari penulis, jadinya agak kurang ngena aja gitu. Tapi nggak tahu untuk novel-novel selanjutnya, karena ini tuh sebenarnya berseri guys, kayak novel Harry Potter gitu. Nah, apakah novel kedua dan seterusnya itu lebih ngena lagi feel-nya dibanding novel yang pertama ini? We don't know. Kalau teman-teman pengen aku review, coba komen di bawah. Oke, so gimana untuk teman-teman yang udah pernah baca bukunya, atau mungkin yang belum pernah baca tapi pengen lihat filmnya, apakah kalian tetap tertarik untuk melihat filmnya? Please komen di bawah. And I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it. And if you guys like this video, please give me a thumbs up. Subscribe if you haven't already. Ring the bell, share this video. And if you have any requests, please comment down below. And I'll see you guys in my next video. Annyeong!